Kepada istriku tercinta, Elena, jika surat ini tiba, mungkin aku sudah tidak bisa menulis ini lagi. Di sini aku sedang berjuang. Mungkin ini terdengar tidak adil untukmu, kau yang kucinta, tetapi aku malah pergi meninggalkanmu dan memilih untuk berjuang di medan perang. Tolong jangan menganggap aku tidak cinta kepadamu, karena ini aku ingin menjagamu sepenuh hati. Aku ingin berjuang untukmu sampai mati. Hiduplah dengan baik, Elena. Jaga anak kita, Annelies. Hal terbaik yang pernah aku temui adalah menikah denganmu dan hadirnya Annelies di antara kita. Mam, itu surat dari Papa. Iya, ini surat dari Papa. Di tempat yang jauh. Papa kangen sama kamu. Aku juga kangen Papa. Dia kapan pulang? Permisi, Elena, apakah boleh kami masuk? Iya, silakan. Maaf mengganggumu, Ellen. Aku lihat tadi pos datang. Apakah kamu dapat surat? Iya, dari Johan. Tapi aku rasa ini surat terakhir yang ia tulis untukku. Anakku juga sama, mengirim surat tahun lalu tak ada lagi. Aku tak akan menyerah ini. Aku harus cari tahu tentang kebenarannya. Kau yakin ingin mencari kebenarannya? Itu sangat sulit, Ellen. Aku yakin, meskipun ini surat terakhir yang Johan tulis untukku, aku ingin tahu alasan dibaliknya. Ellen, ini mungkin terdengar sangat tidak adil, tapi kebanyakan orang yang hilang di Far Timur itu sulit diketahui kemana perginya mereka atau meninggalnya mereka. Iya, El, sama seperti anakku. Sampai sekarang, hilang atau mati pun, aku tak tahu keberadaannya. Maaf, Elena, bukannya aku ingin menakut-nakutimu, tapi yang dikatakan Sofia dan Emma itu benar, bahwa mencari satu orang di antara ribuan orang yang sedang berjuang, itu sangatlah susah. Apa itu berarti Papa tidak akan ditemukan? Annelies, pasti aku akan menemukan Papamu. Itu sangat berbahaya, Elena. Tapi apapun itu tujuanmu, aku akan tetap selalu mendukungmu. Permisi Pak, saya izin bertanya tentang seorang pemuda militer yang bekerja di sini. Oh ya, silakan duduk terlebih dahulu. Kau ingin mencari militer bernama siapa? Ada banyak orang di sana. Saya ingin mencari tahu tentang seorang pemuda militer yang bernama John Miller, Pak. Apakah kau tahu tentangnya? Sebentar, saya carikan terlebih dahulu di daftar anggota militer. Maaf, atas nama Johan Miller belum dikonfirmasi meninggal, hanya hilang di Von Timur. Maksudmu, di antara banyaknya petugas militer di sana, tidak ada yang tahu tentang suamiku. Seseorang yang hilang di antara ribuan nyawa yang bertaruh, mungkin sangat mustahil untuk diketahui keberadaannya. Aku hanya tahu jika petugas militer bernama John Miller ini dikabarkan menghilang. Aku butuh jawaban, Pak. Aku juga punya anak. Aku harus tahu kebenarannya. Kau yakin ingin menyeberangkan ke wilayah Soviet? Itu sangat berbahaya. Tapi mana lebih berbahaya jika aku hidup tanpa kebenaran. Aku titip Annelies dulu ya. Tolong jaga ia selama aku pergi. Hati-hati ya, Ma. Ya sayang. Tapi berjanjilah untuk kembali demi Annelies. Pasti.
Aku janji. Permisi, Ya, apakah benar kau Letnan Soviet? ya, benar. Kau pasti warga Jerman, bukan? Iya betul. Tolong bantu aku kali ini saja. Meminta bantuan. Bantuan apa yang bisa dijanjikan oleh warga Jerman? Aku hanya ingin mencari seseorang, bukan untuk mengajak kerjasama. Aku ingin mencari tahu tentang seseorang yang bernama Johan Miller, Pak. Johan Miller ya? Duduklah dulu. Johan Miller ya? Aku mengenalnya. Dia adalah seorang tentara Jerman di tahan di kamp kami. Dia sempat melindungi seorang pemuda Soviet yang hendak ditembak. Namun sayangnya dia tewas karena itu. Dia melindungi banyak orang, bahkan saat dianggap musuh. Banyak dari kami bukanlah pembunuh, namun hanya pion yang dibutuhkan oleh negara untuk melindungi ribuan nyawa orang. Namun, kamilah yang mempertaruhkan nyawa kami untuk melindungi ribuan nyawa orang tersebut. Ini tidak adil, Pak. Tidak seharusnya ada pertempuran yang melibatkan nyawa manusia. Ada banyak keluarga yang menanti untuk pulang, bukan kepangkuan Sang Pencipta. Dimanapun kau berada, kau pasti akan merasakan perpecahan. Entah itu dalam waktu yang singkat atau dalam waktu yang panjang. Entah melibatkan banyak nyawa orang atau tidak. Atau hanya terlibat dalam pertempuran atau yang sekedar mengirim ke tempat perawatan. Lalu bagaimana dengan keluarga kami? Bagaimana bisa ada seseorang yang tertembak dengan rekannya sendiri? Maaf Nyonya, kau tidak bisa mencari kebenaran di sini. Ini bukan tempatmu. Lebih baik kau pergi dari sini sebelum kau menjadi target selanjutnya. Jangan menangis jika aku tak pulang, karena cintamu cukup untuk menuntunku pulang dalam doa. Johan, sekarang aku tahu kamu telah pulang di pangkuan Sang Tuhan. Untuk semua keluarga yang menunggu, untuk semua surat yang tak pernah sampai, kebenarannya mungkin tertinggal, tapi jasa dan cinta tetap terasa. Entah bagaimana akhirnya, kehadiranmu dalam hidupku adalah anugerah terindah yang telah kurasakan. Meskipun kini kau sudah tak bisa aku pandang, namun jasa-jasamu untuk negara serta kenangan kita tak akan pernah hilang. Bagaikan bintang yang sudah tak terlihat, namun ia tetap bersinar di suatu tempat. No matter what, I still love you, my guardian angel.
Ayo ulangi. Tarik nafas, buang. Memikirkan kata-katanya. Tarik nafas. Ya tahu itu Ibu pamit panik deh. Kau mau? Sumpah. Guyung-guyungnya alam banget. Ular iya ada berpati ya. Halo, double.